Perkenalkan, saya Sabrina Olga Marjori dari Prodi Kearsipan, Universitas Terbuka, asal UPBJJ Kota Semarang. Di video ini, saya akan menampilkan presentasi mengenai lika-liku COVID-19. Virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernafas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernafasan hingga aerosol yang lebih kecil. Diketahui virus corona ini berasal dari kota Wuhan di Cina dan muncul pada Desember 2019. Virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia loh. Lambat laun, virus corona masih menjangkit. Akibatnya, hampir memukul seluruh sektor, mulai dari sektor ekonomi, sosial, politik, budaya, hingga pendidikan. Pada sektor pendidikan, mau tidak mau pembelajaran harus dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Tanpa menunggu lama, pemerintah Indonesia pun segera membentuk tim darurat guna menanggapi sekaligus menjadi sebuah upaya untuk menyudahi bencana non-alam ini. Kemendikbud juga ikut menyusul dengan kebijakan baru melalui Surat Edaran SE Mendikbud. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 36963-MPKA-HK-2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus atau COVID-19. Seluruh pelajar dipaksa untuk beradaptasi dengan pembelajaran gaya baru atau online class. Mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi melakukan hal yang sama karena tak mungkin rasanya kalau virus corona ini menyebabkan kita harus berhenti dari kegiatan belajar mengajar. Maka daripada itu, dengan adanya pembelajaran gaya baru yang mungkin bersifat sementara dan dinilai cukup strategis, seluruh pelajar diharapkan mampu beradaptasi dan tetap aktif dalam setiap pembelajaran. Ditetapkannya sistem pembelajaran jarak jauh melalui daring di dunia pendidikan adalah salah satu cara agar tetap berlangsungnya pembelajaran bagi siswa-siswi. Kelebihannya yaitu proses belajar mengajar menjadi lebih mudah dan dapat menghemat waktu serta tenaga. Bagi orang tua yang tidak mampu dan tidak bisa membelikan smartphone serta membeli kuota internet juga menjadi masalah yang serius karena uang untuk membeli internet bertambah dari biasanya. Akibatnya, anaknya akan ketinggalan materi dan mendapat nilai buruk hanya karena sarana dan prasarana. Padahal sebenarnya anak ini termasuk anak pintar di sekolahnya. Kendala seperti jaringan, sinyal yang tidak bagus, atau smartphone yang mengalami gangguan seringkali terjadi. Namun, sebagai anak bangsa, tentu tidak ingin pendidikan terhenti begitu saja, bukan? Pelajar merupakan aset bangsa dalam melanjutkan estafet pembangunan ke depan. COVID-19 bukanlah penghalang dalam pendidikan. Meskipun belajar secara daring, tetapi tidak mematahkan semangat dalam belajar dan meraih impian. Biarpun belajar secara online tidak menutupi kemungkinan untuk sukses di masa pandemi saat ini. Usaha tidak akan mengkhianati suatu hasil, apapun kondisinya. Teruslah berusaha dan bekerja keras akan membawa pada keberhasilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.